Lihat dari putusan MK-nya ya saya pikir ini terobosan ya. Jadi terobosan yang luar biasa. Jadi dalam sebuah dimensi politik yang ada, ini akan mengubah lanskap kepolitikan yang ada. Jadi efeknya seperti itu. Sehingga bisa jadi partai-partai ketika melihat itu, kaget nih dengan kondisi tersebut kan. Karena kenapa? Karena bukan saja soal bagaimana perangkat di tingkat pusatnya, tapi bagaimana menerjemahkan itu ke tingkat daerah. Itu yang memang problematik. Persoalannya itu yang memang menjadi saya melihat ya, mungkin ini terkait dengan teman-teman kita di partai di Senayan seperti itu juga pasti akan memikirkan seperti itu. Tapi yang pasti adalah ini terobosan yang luar biasa. Saya mengapresiasi kalau urusan seperti ini ya. Kenapa? Karena ini ada satu celah bagi kita untuk menuju pemilu yang berkualitas. Kan kita mendambakan nih. Ya. Kalau pemilu itu urusannya bukan elit, bukan partai saja. Betul. Tapi urusan terkait dengan soal pemilih dan soal penyelenggara. Khususnya pemilih lah. Pemilih ini kemarin brutal, Kang. Ya. Brutal luar biasa. Menerima money politik dan lain sebagainya. Saya pikir ini kan harus juga didesain. Kenapa terjadi seperti itu? Itu pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari surat suara yang tidak sah di 2019 itu 17 juta. Kalau 17 juta kira-kira sebanding berapa kursi? Gede banget itu. Gede banget. 2024 15 juta. Suara tidak sah. Suara tidak sah 10%. Itu kan luar biasa. Bagi kami partai itu kan sayang gitu kan. Ini bisa menjadi kursi. Kenapa bisa muncul tidak sah ini? Ya berarti ada problem. Misalnya bisa jadi ya udah milih cuma satu aja, presiden aja, yang lain abaikan. Iya. Atau milih banyak gitu ya, malas ya mereka. Atau milih presiden sama DPR saja, yang lain abaikan. Kan gitu. Bahkan di beberapa tempat DPD saja surat-suaranya, padahal kan nyoblos DPD mah tidak rumit lah. Kalau nyoblos DPD provinsi kabupaten kota rumit karena besar kan surat-suaranya. Ini enggak. Ini rumit. Tidak rumit dalam konteks DPD-nya, tapi surat suara tidak sahnya banyak. Kenapa? Berarti ada kecenderungan, mohon maaf, tidak memilih DPD. Jadi milihnya sudah aja presiden atau dengan DPR saja kan seperti itu. Nah, ruang-ruang seperti ini kan perlu ada advokasi terkait dengan soal ini. Jadi dengan adanya putusan 135 ini, saya pikir ini satu hal yang sangat penting untuk didesain kembali terkait dengan ini. Kenapa? Implikasi ke kita, ke partai politik. Jadi ini menjadi poin yang saya pikir strategis. Nah, tinggal bagaimana DPR, pemerintah merevisi undang-undangnya.